kalau kita berulang-ulang dengar-dengaran tentang firman Tuhan, karena Tuhan yang menyatakan dalam Ibrani bahwa semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin teguhlah iman percaya kita. Itulah gunanya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan juga Tuhan katakan juga bahwa kita juga harus memperkatakan firman Tuhan yang sudah kita dengar kepada anak-anak atau keturunan kita dengan berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekedar saja, tetapi berulang-ulang. Jadi baiklah, walaupun sudah pernah kita dengarkan firman ini, kita lagi dipendengarkan pada saat ini. Judulnya adalah aman dalam lindungan Tuhan. Dan juga sesuai dengan tema minggu kita adalah Yesus menjadikan segala-galanya baik. Jadi Yesus menjadikan segala-galanya baik, sehingga semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Dikatakan di sini nyanyian ziarah. Jadi memang kalau kita baca ensiklopedia atau bagaimana orang-orang Israel itu untuk mau menyembah Tuhan, bertemu kepada Tuhan, mereka itu yang dikatakan nyanyian ziarah. Mereka mendaki gunung, mereka ke bukit-bukit untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Makanya dikatakan di sana nyanyian ziarah. Nah, lalu apa yang mau kita ambil dari 5 ayat ini? Ayat pertama dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita imaninya kita adalah orang-orang percaya. Amin. Kita aminkan ya. Warga sektor 2 adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya katanya tadi tidak goyah. Dia seperti gunung Sion. Dia seperti gunung Sion. Dia kokoh dan tidak tergoyahkan. Itulah yang dimaksud di sana, bahwa kita tidak goyang. Kita kokoh katanya seperti gunung Sion itu. Orang-orang percaya itu selalu mencari-cari bagaimana untuk bertemu kepada Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana untuk menjauhi kejahatan. Itulah orang-orang percaya. Sehingga dikatakan seperti gunung Sion. Kita bayangkan kalau seperti gunung Sion, kokoh nggak gunung itu? Kokoh. Nah, kita bayangkan bahwa dikatakan pemazmur di sini, orang-orang percaya itu, orang-orang jemaat yang ada di sektor 2 adalah orang-orang yang kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Apa yang dapat menggoyahkan kita? Apa yang dapat membuat kita guncang? Adalah pergumulan hidup. Tetapi yang pertama ada, yang apa itu? Adalah kekhawatiran. Makanya Tuhan katakan janganlah khawatir. Cukuplah kekhawatiranmu hari ini, karena hari esok akan lain lagi. Jadi diajari kita, karena memang manusia itu cenderung khawatir. Tetapi bagi pemazmur di sini diingatkan, kita harus seperti pemazmur itu. Bagaimana Daud, bagaimana Saul, semuanya, bagaimana raja-raja yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, mereka kokoh, mereka kuat. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Bahwa kita bisa kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita tidak percaya bahwa kita dalam lindungan Tuhan, kita pasti goyah. Nah, inilah diingatkan kita, hai orang-orang atau orang-orang percaya yang ada di sektor 2, jadilah menjadi seperti gunung Sion, bahwa dia adalah kokoh untuk selamanya. Tidak sementara Tuhan katakan di sana, tetapi untuk selamanya. Yerusalem adalah gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu ayat
2. Berarti tadi kokoh seperti Gunung Sion. Kenapa? Karena ada di bawah lindungan Tuhan. Lalu orang percaya itu adalah orang yang beriman bahwa dia seperti Yerusalem. Kenapa dibilang kokoh juga seperti Yerusalem tadi? Karena Yerusalem itu dikelilingi oleh apa? Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Nah, dikelilingi oleh gunung-gunung juga. Gunung-gunung yang kokoh. Sehingga kalau kita merasa bahwa kita adalah orang percaya dan beriman, karena kenapa dibilang orang percaya dan yang beriman? Adakah orang percaya tidak beriman? Tidak ada. Kalau beriman sudah tentu percaya. Tetapi percaya belum tentu beriman. Bagaimana? Apa bedanya? Kenapa disebut kalau orang beriman sudah tentu percaya bahwa dia dilindungi oleh Tuhan. Tetapi orang percaya belum tentu beriman. Di sanalah orang itu mau goyah. Orang percaya tetapi tidak mempercayakan diri. Jadi kalau orang beriman itu adalah sudah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau kita itulah makanya seperti kalau kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan, jadilah kita seperti Gunung Sion, seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang kokoh. Sehingga kita mengatakan bahwa di sekeliling kita ada Tuhan. Apakah Tuhan itu kita imani sebentar-sebentar bersama-sama dengan kita? Tidak ya, sebenarnya tidak. Orang percaya, orang beriman harus selalu menyatakan bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita untuk selamanya, tidak sementara, tidak sebentar-sebentar. Tetapi Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Itulah orang-orang yang beriman. Tadi kokoh, kedua itu tadi tidak tergoyahkan seperti Yerusalem. Lalu ketiga, dikatakan di sana, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Berarti kita ada pertanyaan bagi kita. Disinilah pertanyaan itu. Kenapa sih susah-susah Tuhan mengelilingi kita? Kenapa sih susah-susah Tuhan melindungi kita? Seperti kokohnya Gunung Sion. Di ayat 3 ini agar apa katanya? Agar orang-orang percaya tidak jatuh ke dalam kejahatan. Itulah arti Tuhan. Itulah kalau ditanya melalui ayat ini bagi kita, kenapa Tuhan susah-susah? Kenapa Tuhan itu mau sementara kita suka tidak setia kepada Tuhan? Kita hanya percaya tetapi tidak beriman. Tetapi Tuhan itu selalu setia kepada kita, melindungi kita agar kita kokoh seperti Yerusalem dan tidak tergoyahkan seperti Gunung Sion. Untuk apa? Agar kita umat percaya tidak jatuh ke dalam kejahatan atau dosa. Itu tadi dikatakan agar orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lalu ayat 4, lakukanlah kebaikan ini, permohonan pemazmur itu kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dia mazmur itu minta kepada Tuhan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Dia mohon kepada Tuhan agar Tuhan itu melakukan kebaikan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita dalam kelompok orang baik tidak tulus hati atau orang-orang yang tulus hati? Nah ini dia. Sekarang kita harus bertanya kepada diri kita. Kita memuji Tuhan, kita beriman dan percaya kepada Tuhan, apakah setulus hati kita atau tidak? Kita yang tahu. Karena mau kita katakan begini, boto Tuhan idoi. Ya, kita mau seperti itu, boto Tuhan idoi. Tetapi yang tahu duluan siapa? Kita tulus atau tidak, siapa yang tahu duluan? Kita yang tahu duluan. Kalau Tuhan itu memang sudah serba tahu, tetapi yang tahu itu adalah kita. Makanya di sana dan kepada orang-orang yang tulus hati.
Ada baik tetapi tulus, tidak tulus. Hea doju pahamu song ni. Jol mana burju aledang tulus, burju do aledang tulus hati.